Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Dan kali ini gue sore-sore lagi keliling komplek, menikmati motor V16 yang baru selesai di modif tipis-tipis di Street Art Custom. Tampilannya berubah 100%, ya nggak 100% sih, karena modifnya hanya tipis-tipis. Kira-kira modif apa aja? Kita lihat aja, kita review abis ini. Kita review di sebelah sana. V16 dari SM Sport yang udah modif tipis-tipis di Street Art Custom. Nah ini adalah hasilnya. Nggak terlalu banyak ribet, nggak terlalu banyak rubahan-rubahan yang gue kerjain. Faktanya bahwa tangki ini nggak gue rubah. Gue hanya ngerjain beberapa hal seperti kaki-kaki, spakbor dan segala macam, dan akan gue jelasin satu persatu. Yuk. Kalau berbicara kaki-kaki depannya, SM V16 itu bisa gue bilang kaki-kakinya itu cemen. Asli bawaan pabrik ya. Kenapa? Velgnya itu velg ring 15. Jadi agak-agak aneh. Banyak sih bannya, Sinco ukuran berapa, ada tuh ukuran ring 15-nya. Tapi buat gue kurang gagah, kurang berisi, dan kurang padat. Untuk motor V16 juga mempergunakan velg depannya ring 18. Tapi kita lihat di velg belakangnya. Nah, kalau kita mau nyari ban-ban motor-motor cruiser, itu rata-rata belakangnya menggunakan ring 16 atau ring 18. Jadi ini agak-agak sedikit aneh sih. Nanggung banget sih kalau mau ngasih yang standarnya itu ya udah langsung yang standarnya aja gitu. Makanya di sini gue ganti ring 18 di bagian depan, dan nah velgnya dijadikan jari-jari seperti ini. Untuk merubah jari-jari seperti ini terpaksa gue harus ngebikin tromol. Kalau teman-teman lihat tromolnya ini bikinan besi padat. Gue nggak berani pakai aluminium karena agak-agak ngeri gitu, takut ya karena bobot motor. Tapi besi padat ini lebih kuat, tapi ada minusnya, yaitu berat gitu ya. Karena ini bukan buat motor balap, gue nggak terlalu pusing ya. Jadi gue bikin tromolnya supaya ngeplak di kaki-kaki V16 dengan ban Sinco E270 ring 18 400 di bagian depan. Nah di bagian belakang ya, kalau kita lihat ya di bagian belakang ya, gue pakai Sinco 270 klasik juga, tapi ringnya ring 16. Velgnya juga jari-jari, tromolnya juga dibikin dari bahan besi. Ukuran velgnya di belakang 350 dan bannya adalah 500 kali ring 16. Swing arm dari motor ini nggak diganti, masih plug and play dan masih bisa muat untuk ukuran ban. Oke, ini tuh gue lagi bikin spakbor buat SM V16. Jadi spakbornya karena dia melengkung agak melengkung gitu susah kan. Jadi gue metode ngelas. Ini belum selesai, nanti ketok lagi, dihalusin, diketok lagi, dan di sini diketok lagi. Jadi kayak gini. Ini baru sebelah tuh. Ini nanti tuh dipotong. Cuman ini nih sini. Itu dipotong. Cuman sementara gue cuman ngemal dulu. Sementara ini. Nanti posisinya spakbor nggak setinggi ini, spakbor ada di sini. Oke, kita lanjut. Answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition.
Nah, di sektor kemudi dan agak kedepanan dikit, untuk stangnya gue rubah menggunakan stang yang lebih pendek, short, karena aslinya tuh seperti ini. Kalau kita bawa motor V16 tuh kayak bawa sepeda ontel gitu. Tapi untuk stang dia mempergunakan stang 1 inci loh, tapi banci, karena di sininya doang yang 1 inci, sininya tetap aja 7/8. Jadi ininya masih pakai Jepangan, tapi untuk racernya dan kelihatannya gede. Tapi oke lah, gitu kan, kesannya keker. Dan sekarang gue bikin lebih agak maco gitu kan, seperti itu. Dan speedometernya gue ganti pakai digital. Kenapa gue ganti? Sebenarnya ada alasan, karena tromol depannya menggunakan tromol bikinan, sehingga nggak bisa memutar gearbox bawaan asli dari V16. Sehingga gue pakai speedometer digital yang menggunakan sensor magnet. Ada alasannya gue pakai. Dan speedometernya gue taruh di stang supaya clean aja dan lebih mudah ngelihatnya. Di bagian depan headlamp V16 itu sebenarnya sudah LED dan sinarnya terang banget, cuman terlalu besar dan monyong ke depan gitu. Akhirnya gue ganti pakai headlamp yang kecil seperti ini dari Brad Style. Kalau untuk cover ininya selongsong kondoman ini originalnya dari V16. Untuk sen depannya kita bikinin bracket seperti ini. Ya, untuk sen depannya bracket seperti ini. Untuk bagian tangkinya masih gue tetap pertahanin karena supaya terlihat ya V16 gitu. Supaya orang nggak nanya-nanya ini motor apa. Ciri khasnya dari V16 itu di tangki dan cover sampingnya. Oke, untuk spakbor gue bikin polos seperti ini, simple, ngebober-bober seperti ini, dan sennya ada di sini. Dan terakhir adalah knalpotnya sudah diganti menggunakan knalpot versi dari Street Art Custom. Nggak terlalu banyak perubahannya, tipis-tipis aja, tapi udah bisa tampilannya udah bisa seperti ini. Kira-kira menarik nggak ya untuk memiara V16? Dan tampilannya V-engine kayak gini, ala-ala Harley. Sebenarnya pengen gue test ride, bisa nggak masuk ke mall parkiran Moge? Kita nggak tahu, tapi menurut teman-teman, coba kameramen mundur, zoom out sedikit dengan tampilan seperti ini kalau kita naikin. Kira-kira kelihatan kayak moge-moge gitu nggak? 400 cc ke atas. Mirip ya. Mungkin kalian bisa colong-colong parkiran di mall di bagian atasnya menggunakan motor ini. Oke. Sekarang gue mau bawa jalan. Gue pengen dapetin ekspresi dari temen-temen bapak-bapak kompleks di rumah gue mengenai ngelihat motor ini gitu. Apakah seperti apa? Karena motor kayak gini kan kayaknya bapak-bapak tuh cocok gitu. Mereka pasti nyari motor yang bisa santuy tapi juga keren gitu. Nah, kita akan samperin tempat bapak-bapak nongkrong. Yuk. Apa? Nih temen gua bapak-bapak komplek. Hah? Keren nggak? Banget. Menurut Ini lu? motor yang putih itu bukan? Ih. Menurut lu gimana? Keren. Knalpot? Knalpot. Uish, knalpot SAC. Apalagi painting, gue bikin sederhana. Coba lu naik dong. Gue pikir jadinya mau kayak apa yang putih. Tapi ininya apa? Enggak. Sengaja gue bikin kayak agak-agak iklan-iklan promen tuh nggak lu? Oh. Kan ada yang begini, tergantung. Kalau stang kan gampang dirubah. Satu, bapak-bapak udah gue racunin. Mungkin habis ini dia indet. Cakep. Hah? Cakep. Bayarin dong. Oke, kita muter lagi. Gimana menurut lu, Pak Dery? Cakep. Cocok nggak sama lu? Cocok. Cobain naikin dong. Sini kamera dari sini dong. Ini buat postur gue cocok banget. Hah? Postur gue cocok. Ini kalau touring nggak capek ini. Tapi single seater nggak apa-apa ya? Single seater nggak apa-apa dong. Tinggal kasih tas. Iya. Touring tuh enakan sendiri. Gitu Kalau ya? berdua kasihan yang dibonceng. Nah, coba posisi. Riding position Riding position lu gimana? cocok, pas. Hah? Pas. Pas lah ya. Ini nggak akan bikin capek. Jadi Keren. kira-kira bisa inden dulu kali ya? Bungkus. Oh, jadi Bungkus. udah beberapa orang yang gue tanya pendapatnya, bapak-bapak lo ini. Bapak-bapak style kayak gini, bapak-bapak yang mau gaul ya kan, bingung. Dan motor ini nggak mahal-mahal banget dengan V-engine 250 cc, nggak terlalu panas. Looknya udah kayak Moge style ya. Ya, Moge style. Harganya on the road cuma 50 juta sekian plus modif tipis-tipisnya hanya ya segitulah ya, tanya di admin SAC aja. Lu udah bisa dapat motor kayak gini gitu.
Di test ride lo sama dia, ini kayaknya bakalan beli nih kayak gini nih. Well, memang sih modifikasi itu nggak bisa menyenangkan semua orang, karena setiap orang ada selera. Tapi at least gue memenuhi ekspektasi rata-rata dari orang yang pengen punya motor custom kayak gitu. Ya semoga aja orang-orang yang coba motor gue seneng gitu, happy, dan ya marketingnya jalan gitu. Kita lihat kayaknya dia enjoy banget tuh, sampai jauh ke sana muter komplek. Itu aja vlog gue kali ini. Modif tipis-tipis motor V16. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan. Jauhi narkoba serta pornografi. Dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rida Perkasa. Bye. Coming to me, I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a key.